hakikatnya, esensinya adalah kaki kita makin dekat melangkah ke kubur. Pada hakikatnya umur kita, jatah kita di dunia ini berkurang, saudaraku yang berbahagia. Maka oleh sebab itu marilah kita manfaatkan ini waktu yang luar biasa yang Allah limpahkan kepada kita sekalian. Khususnya di tahun baru ini kita banyak bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita sekalian. Bersyukur yang pertama di bulan Muharram ini tentunya adalah introspeksi diri. Dalam bahasa agama dikenal dengan muhasabah. Kita melihat mereplay kembali berapa banyak dosa, kelalaian dan maksiat yang kita lakukan di hadapan Allah sengaja atau tidak sengaja selama 1 tahun yang lalu. Inilah Umar bin Khattab senantiasa berkata, hasibu anfusakum qabla an yuhasabu. Perhitungkan dirimu sebelum engkau nanti diperhitungkan oleh Allah di hari kemudian. Hisablah dirimu sebelum kalian nanti dihisab di hari kemudian. Maka oleh sebab itu di tahun baru ini, sebagai tanda syukur kita kepada Allah, di satu sisi kita bergembira dengan umur yang panjang, di satu sisi pun kita introspeksi diri. Mudah-mudahan di tahun baru ini kita lebih baik daripada di tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, saudaraku yang berbahagia, kesyukuran kita kepada Allah yang kedua tentunya banyak-banyak beristighfar. Kita banyak mohon ampun kepada Allah apabila di tahun lalu begitu banyak kesalahan kita, begitu banyak kelalaian kita. Maka kita mohon ampun, bertobat kepada Allah atas segala dosa dan maksiat yang kita lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai hamba-hambaku yang beriman, kembalilah kepadaku dengan tobat yang sungguh-sungguh tobat. Maka inilah cara kita bersyukur di tahun baru ini, dengan banyak-banyak memohon ampun kepada Allah, banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah membakar dan menghapuskan semua dosa-dosa yang kita lakukan di tahun-tahun yang lalu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, sebagai tanda kita mensyukuri nikmat Allah, pada hari ini kita berada di 5 Muharram, sebentar ada Muharram. Maka sebagai tanda kita bersyukur atas tahun baru ini, maka Rasulullah SAW memberikan kita contoh untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram, yaitu puasa Asyura. Bukankah kata Rasulullah dalam hadis-hadis sahihnya, An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa shaumul afdal ba'da Ramadan, puasa yang termulia yang tertinggi sesudah Ramadan adalah shaumul Arafah, shaumul Asyura, yaitu berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Dan inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika Nabi masuk ke Madinah setelah hijrah. Maka Rasulullah SAW melihat agama-agama Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram karena mereka bersyukur Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari Fir'aun. Maka kata Rasulullah, kita umat Islam lebih patut berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Dan untuk membedakan puasa mereka dengan puasa kita, Rasulullah dalam hadis hamdinya, dalam sunnah hamdinya, menyuruh juga kita berpuasa pada tanggal 9 Muharram, yaitu di hari Tasyi'ah, di hari yang ke-9. Maka sebagai tanda syukur kita kepada Allah, hendaknya kita berpuasa Muharram pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Apa yang kita dapatkan sebagai ganjarannya? An-Nabi Qatadah dalam hadis-hadis sahih, su'ila Rasulullah SAW, Rasul ditanya Abi Qatadah tentang keutamaan
puasa pada hari Asyura, maka kata Rasulullah, yukaffiru sannatal madiyah, puasa pada tanggal 10 Muharram akan menghapuskan dosa-dosa yang kecil selama 1 tahun lamanya, yaitu tahun yang lalu. Subhanallah saudaraku yang berbahagia, hanya dengan berpuasa pada tanggal 10 Muharram, dosa-dosa kecil kita dihapuskan selama 1 tahun lamanya. Inilah keutamaan, inilah kasih sayang Allah kepada kita sekalian. Siapa di antara kita yang tidak berdosa kecil selama 1 tahun? Tidak mungkin saudaraku yang berbahagia. Manusia tempatnya lupa dan lalai. Maka kata Rasulullah SAW, setiap ibnu Adam adalah berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di tahun baru ini ibadah kita lebih meningkat di sisi Allah. Mudah-mudahan di tahun baru ini iman kita lebih meningkat di sisi Allah. Takwa kita terpelihara. Itulah yang kita harapkan, sehingga insya Allah kita akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah meridai dan mencintai kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.